Online Pak Soleh. Silakan Aid, boleh dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dalam tari topeng itu tubuh harus cekatan, fokus, dan seimbang. Itu semua dikendalikan oleh sistem koordinasi. Sehingga ilmu dan seni kan pembukaannya itu. Terus perkenalkan nama saya gitu. eh Sehingga ilmu dan seni berpadu dalam setiap gerakan. Perkenalkan nama saya Sabik Muzakir. Di sini saya akan menjelaskan tentang KHS saya yang bertemakan korelasi antara sistem koordinasi manusia dengan pemetaan tari topeng. The explanation. Saya minat menguasai tari topeng itu sejak kelas 11. Saya berusaha mendalami hal ini selama 1 semester. Namun belum mampu menguasainya sehingga saya tinggalkan. Lalu tiba-tiba saya ditantang oleh guru tari saya, yaitu Bu Melda, untuk membawakan tari topeng di acara syukuran kelulusan kelas 12. Ternyata saya mampu menguasainya selama kurang lebih dari 1 bulan. Di pembahasan sistem koordinasi, saya mendapatkan jawabannya melalui mekanisme fight or flight. Saya belum mampu menguasai tari topeng karena lebih fokus kepada paper kelas minat pada waktu itu dibandingkan produknya. Terbaginya konsentrasi pun menjadi salah satu eh, terbaginya konsentrasi pun membuat saya tidak fokus. Kenapa ketika saya ditantang bisa? Ternyata dalam ilmu biologi, respon hadapi atau lari fight or flight berasal dari hipotalamus yang menerima masuk dari impuls saraf. Nah, dari amigdala. Ia mengaktifkan respon tersebut, respon fight or flight. Fight or flight adalah reaksi individu untuk melarikan diri atau menghadapi bahaya. Hipotalamus melakukan ini dengan melepaskan glukokortikoid yang berkaitan dengan stres seperti enfrin dan adrenalin. Di, interpretation, hal yang paling saya menarik, yang paling suka dari sistem koordinasi itu adalah materi ini mudah dipahami karena berkaitan dengan aktivitas di kehidupan sehari-hari. Contohnya ketika saya menari, di seluruh sistem yang ada di tubuh saya saling berkoordinasi untuk menghasilkan hormon adrenalin dari sistem endokrin yang membuat saya memiliki energi untuk melakukan tari tersebut. Nah, di aplikasinya, saya memilih hadapi fight saat diberi tantangan untuk membawakan tari topeng di acara syukuran kelulusan kelas 12. Namun di sini ada salah satu rangkaian yang sulit. Di sini pun tarinya tuh rangkaian tari tersebut saya masih mendalaminya karena ini menurut saya susah ya. Jadi ketika saat saya di sini maju ke depan, kakinya tuh seperti kayak bergoyang-goyang ke kanan ke kiri. Jadi seperti set tat tat tak tak terus ke belakang. Nah, di situ pada saat di kelas 12 itu saya tidak melakukannya. Kenapa? Karena masih belajar saya. Jadi kata guru saya lebih baik maju biasa aja dibandingkan kayak ini jalan kayak menahan perut sakit gitu pada waktu itu. Oke. Lebih jelasnya di sini ada gambaran gerakan tersebut yang saya peragakan. Nah, pada maju itu si pinggangnya tuh kayak begini gitu, gerak-gerak. Nah, saya belum bisa di situ. Jadi saya masih mendalam. Hmm?
menggoyang pinggang saat maju ke depan dan ke belakangnya gitu. Jadi kayak gini. Hmm, seperti itu. Di self knowledge, semangat belajar meningkat ketika diberi tantangan. Ada istilah fight or flight yang maksudkannya ketika kita diberi suatu tantangan, apakah kita menghindari atau menghadapi tantangan itu. Saya termasuk sisi yang menghadapi atau fight. Karena ketika diberi tantangan membawakan tari topeng di acara kelulusan kelas 12, saya lebih mampu melakukannya dibandingkan saya ada niatan untuk melakukannya sendiri. Saya juga harus ada tantangan yang kuat dari orang lain untuk mengerjakan sesuatu hal. Perspektif. Seseorang termasuk saya dapat memilih flight atau melarikan diri jika bukan minatnya atau yang dia sukai. Sedangkan untuk tari topeng ini, saya memilih fight atau hadapi karena ini hal yang saya minati dan sukai. Di empati, akan kesulitan untuk mempelajari dengan singkat karena gerakan yang susah. Lalu adanya rasa ingin tak menampilkan gerakan yang terbaik di acara kelulusan kelas 12 tersebut. Juga kita semua bisa memilih fight ketika diberi tantangan. Jika tantangan itu hal yang kita minati atau yang kita sukai. Refleksi cara belajar. Kekuatan saya mampu menyelesaikan tugas paling lama sebelum tengah waktu H-1. Lalu di perminatan saya di kelas 12 ini, saya mampu berkomunikasi dengan baik. Di kelemahannya, saya masih suka menunda-nunda tugas. Rencana tindak lanjut dari siswa, dari saya sendiri, terus belajar untuk lebih baik. Lalu bantuan dari gurunya, terus membantu membimbing saya ke jalan yang benar dan yang baik. Juga bantuan dari orang tua, terus mendukung saya untuk meraih impian saya dan cita-cita saya. Sekian, terima kasih. Bila ada pertanyaan, kasih. Alhamdulillah, terima kasih. Saya persilakan Bu Selin. Alhamdulillah, terima kasih Bu Zara. Ait, ini ya presentasinya alhamdulillah sudah makin baik. Beberapa masukan dari Gladi juga sudah Ibu lihat sudah Ayu masukkan ya. Cuman coba kembali ke ini. Kenapa memilih tentang hubungan ini antara materi koordinasi dengan tari topeng? Nah, yang ini. Yang satunya lagi nama yang sebelum ini. Nah, explanation yang di sini. Coba Ait jelaskan ini tanpa membaca. Coba. Yang mana? Yang kenapa ketika ditantang saya bisa. Coba ini jelaskan. Jadi Ait lebih enak. Ingat waktu itu Ibu bilang ketika Ait bercerita itu lebih bunyi. Atau satu slide ini Ait coba jelaskan ulang tanpa tanpa membaca. Kalau melihat sesekali boleh. Coba. Oke, mungkin dari awal. eh saya belum menguasai tari topeng karena lebih fokus kepada paper kelas minat saya dibandingkan dengan produk saya. Lalu kedua, terbaginya fokus menjadi salah satu faktor saya untuk tidak beresnya kelas minat tersebut. Lalu kenapa ketika saya ditantang bisa? Nah, dalam ilmu biologi ini, respon hadapi atau lari, fight or flight, berasal dari hipotalamus. Nah, hipotalamus ini tuh menerima masukan dari impuls saraf. Nah, dari impuls saraf ini dari amigdala. Nah, ia mengaktifkan respon tersebut. Nah, respon fight or flight ini adalah respon individu yang melarikan diri atau menghadapi bahaya. Lalu, hipotalamus juga melakukan ini dengan melepaskan glukokortikoid yang berkaitan dengan stres, seperti epinefrin dan adrenalin. Ait sudah paham ya. Kalau misalnya kasih tantangan yang lain, misalnya Ait suka masak nggak?
Suka. Suka. Misal sama Umi ditantang, air coba tolong buatkan Umi lotek kesukaan Umi yang ini. Buat Aib itu sudah sesuatu tantangan atau belum untuk mengaktifkan fight or flight? Sudah. Oh sudah. Karena itu juga kan belum hal baru. Tapi masaknya itu saya suka. Oh Jadi gitu. mau nyobain. Jadi apa Aib membedakan antara tantangan disuruh sama guru kelas minat sebelumnya ketika Aib melakukan disuruh guru yang datek ya. Iya. Lalu yang berikutnya ditantang di syukuran kelulusan K12 ini Aib jadi tiba-tiba bisa dalam hitungan pekan. Itu kira-kira apa? Ada unsur apa coba? Bukan hanya tantangan, tapi ada apa coba? Percaya diri. Ah, ya dirinya dibangun Dari dari siapa? Dari Aib sendiri ya. saya. Aibnya itu bilang saya bisa kok. Waktu yang pertama, Aib tadi ketika refleksi udah bilang saya suka menunda-nunda. Toh kelas minat itu sesuatu yang saya lakukan selama 1 tahun. Jadi Ya. menunda-nunda tidak menunjukkan kemampuan Aib yang sepenuhnya. Apakah fight or flight ini waktunya biasanya? Iya. Contoh dikejar anjing itu biasanya di fight or flight, berarti bisa kejar cerita ya sama Iya. dinding. Nah di sini Aib kasih tantangannya adalah ambil di ukuran lulusan kemarin gitu ya. Jadi begitu ditantang, tiba-tiba Aib menggeder dirinya sendiri untuk menampilkan karya ini dan alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Aib, itu saja dari Ibu. Makasih Bu. Baik, terima kasih Bu Selin. Silakan Bu Tia. Baik, Aib. Sebetulnya mekanisme yang ada dalam biologi ini erat kaitannya terhadap materi psikologi juga. Bagaimana ketika seseorang itu menghadapi stres? Stres itu kan tekanan. Iya. Bisa menghadapi fight atau dia kabur lari nggak mau menyelesaikan masalah itu, atau dia diem aja tidak berdaya seperti itu. Ya. Iya. Nah, tadi kan kaitannya dengan tari topeng yang itu dianggap sebagai tantangan buat Aid gitu kan ya. Eh, Tidak ada yang menekan kan? Tidak ada yang Tidak ada yang menekan. mengakui tantangan. Nah, kalau misalnya yang biologi ini dikaitkan dengan psikologi, ketika ada sesuatu yang menekan Aid, entah itu masalah yang Aid persepsikan itu sebagai sumber stres, sumber tekanan. Stres itu kan sebenarnya bisa dua ya, bisa positif stres ataupun negatif stres. Iya. Nah, apa yang biasanya Ait lakukan ketika Ait dihadapkan pada suatu permasalahan atau tekanan yang tidak bisa, artinya yang berat gitu, yang Ait persepsikan berat itu yang biasa dilakukan apa biasanya? Atau apa fight, atau flight, atau freeze, diem gitu. Kalau dalam psikologis mungkin ya, kalau eh saya misalnya kayak lagi apa ya, pusing kayak mau mati gini, kayak lagi banyak pikiran. Lagi banyak pikiran nih misal nih. Biasanya saya ya pertama itu saya tuh keluar atau misalnya cari angin. Biasanya itu cari inspirasi, terus gimana ya ke teman, gimana gini kalau mau nyelesain sama teman ini. Kayak misalnya contohnya waktu BK. Nah, saya tuh kebetulan akhir-akhir ini tuh merasa agak renggang sama teman-teman yang biasanya dekat. Nah, saya tanyain ke Bu, lupa. Eh, nah, saya coba tanyain ke teman yang lain, gimana gimana. Terus pas saya tanyain, oh enggak, cuman perasaan saya doang, karena mungkin saya yang kurang nongkrong, kayak emang kan jarang biasanya. Terus saya merasa kayak kok kayak mereka ngejauh, ternyata saya aja yang ketinggalan. Ternyata dari teman tersebut tuh ngomongnya begitu. Saya ada salah nggak sih? Kalau misalnya ada salah, maaf ya. Salahnya tuh apa ya, kalau boleh tahu kalau misalnya ada salah? Oh enggak kok, mungkin itu mah karena ketertinggalan gitu. Terus akhirnya saya merasa lega. Dari situ mulailah ikut ngobrol lagi, karena awalnya kayak oh kayaknya mereka ngejauh deh
Awalnya gitu, ternyata enggak, itu persepsi saya doang. Dan alhamdulillah sekarang sudah tidak merasa lagi, sudah ceria. Berarti yang Ait lakukan adalah upaya untuk menghadapi itu ya, Iya, dengan cara bertanya gitu kan ya, kepada yang sumber yang bikin Ait rasa stres seperti itu. iya, Berarti sebetulnya teori biologi ini kan kita manusia ya, manusia itu juga kita mengalami masalah gitu. Jadi eh, apalagi tadi dengan apa kinestetik ya, dengan gerak tari itu sangat-sangat berhubungan sekali gitu. iya. Cuman biasanya eh, gak kepikiran tuh apa tari dihubungkan dengan ini yang amigdala ya, dengan yang ini. Ternyata itu ya. Iya, betul. Biasanya kan kalau kalau ini ya, kalau kinestetik itu gerak dengan movement ya, keseimbangan gitu kan. Iya. Kenapa idenya larinya ke sini gitu? Antara hadapi dan lari bukan tentang teori keseimbangan. Koordinasi Oh, gerak visual motorik gitu kan? Itu kan biologi gitu kan ya. iya, iya. Tapi kenapa larinya ke sini gitu? Kalau ini kan kalau ini sebenarnya kalau ini teorinya lebih ke arah ada masalah ya. Ada masalah yang harus dihadapi, tantangan, lebih ke tantangan sih nggak mesti masalah. Tapi biasanya orang itu apa analoginya tuh dengan movement, dengan gerak gitu. Hmm. Dengan koordinasi gerak. Tapi Ait mengaitkannya dengan sini gitu. Oh, nanya. Kenapa? Ya, Oh, kenapa? pertama tuh sebenarnya saya ingin mengangkat karena sebetulnya saya bisa nih tari topeng. Karena sebelumnya di kelas minat itu saya gagal Kelas gitu. minatnya tentang tari topeng. Ya, Tapi suka kebetulan. paper gitu maksudnya. Atau Sebetulnya ini ya apa produk. oh Cuma saya produk. lebih fokusnya ke ini Ke paper. papernya. Jadi untuk mengingat tarian itu tuh susah kalau bagi saya, Mhm. nggak bisa bagi dua gitu. Nah, terus yang kedua, saya tiba-tiba kepikiran aja sistem koordinasi. Terus saya nanya ke Bu Selin, Bu Mhm. Selin, saya mau sistem koordinasi tapi dikaitkan dengan tari topeng karena gerak-gerak gitu. Yang kedua Mhm. itu, Bu. Wow. Oke. Iya, pinggul. Iya, Tidak menangkap sainsnya. iya, Ya, aku tahu ya, aku bisa gerak itu, tapi tetap tidak membuat dia dengan berat. iya. Ya. Oke, itu aja sih. Terima Ya, kasih Ait. sama-sama. Terima kasih juga, Bu. Tantangan menjadi dirinya sendiri. Amin. Semoga bisa, Bu. Terima kasih Bu Tia. Sekarang saya persilakan Bu Suryati. Ada ini. Silakan Abi. Abi, Pak Soleh, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar? Dengar Pak. Eh, iya, Bi.
Abi Apakah udah suara bicara. saya terdengar? Terdengar, Kedengaran. terdengar, terdengar. Kedengaran, Wi. Terdengar nggak? Kedengaran, Bi. Kedengaran. Terdengar. Halo, kedengaran. Iya, iya, iya. Oh iya, baik. Terdengar. Alhamdulillah. AA sangat bagus sekali presentasinya. Alhamdulillah lebih eh, perkembangannya lebih baik lagi ya dibanding sebelumnya. Semoga ya bisa lebih eh, dipertahankan lagi, ditingkatkan lagi untuk presentasi presentasi yang selanjutnya. Dan untuk materi yang dibawakan, alhamdulillah sangat menguasainya. Selamat ya, Abi bangga sekali. Tingkatkan terus, semangat terus belajarnya. Mungkin itu saja. Terima kasih pada Bu Selin dan Bapak Ibu guru yang telah membimbing. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Bi. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. terima kasih Bu Seli yang sudah membantu Ai membimbing untuk KS di kelas 11 ini. Dan juga buat Bu Tia dan juga buat Bu Jara ya. Jujur saja dari selama Ai presentasi itu yang paling berbinar-binar itu hari ini. Alhamdulillah. Dan dia merasa kelihatan lebih pede gitu. Memang kan setiap anak itu memiliki apa namanya tuh beda-beda ya cara berprosesnya gitu. Ada yang memang cepet gitu ya, ada yang memang kalau itu dia tuh berprosesnya perlahan tapi pasti. Gitu. Untuk masalah ini ya presentasi gitu. Tapi di sisi lain Umi sendiri merasa sangat apa ya bersyukur ya, berterima kasih. Itu buat Umi itu anugerah ya. Jadi manusia itu nggak ada yang sempurna, nggak ada yang sempurna. Kesempurnaan itu milik Allah, gitu kan. Walaupun memang jadi ada di hal tertentu yang memang kurang, ada hal tertentu yang sudah menonjol, sudah muncul. Yang namanya proses belajar ya begitu. Tapi yakin insya Allah sampai suatu saat nanti akan bisa lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Selama tadi Bu Tia betul, jadilah diri sendiri gitu. Gitu. Yang Umi apa yang kena yang Umi syukuri dari ya selama ini udah menurut saya itu orangnya baik gitu ya, menurut gitu ya, terus empatinya tinggi sama teman gitu kan, walaupun dia malam-malam udah capek mau nganterin temennya gitu kan, antar, terus empatinya cukup sangat tinggi lah menurut saya sebagai ibu. Itu hal yang sangat patut kami syukuri, itu lebih lebih penting itu, saya empati, rasa apa namanya peka, terus mau bantu orang gitu kan, mau berbagi gitu kan, itu yang lebih penting buat Umi gitu. Masalah prestasi insya Allah itu mah nanti juga akan ya berproses lah gitu kan, seperti itu tadi betul kata Bu Tia, jadilah diri sendiri gitu kan. Jadi tidak mengikut orang lain,
atau ikut-ikutan ya. Boleh ikut-ikutan tapi hal yang benar dan itu sesuai dengan eh, dalam diri. Itu ya, terima kasih. Semoga AA terus menjadi diri AA sendiri sesuai dengan namanya ya, senantiasa terdepan dalam berbuat kebaikan, itu kan. Tidak terlihat orang lain, itu kan. Selama itu kebaikan, orang lain mau memandang apapun terserah. Gitu. Penting saya niat karena Allah Taala, saya berbuat untuk berbuat seperti apa yang Allah harapkan atau inginkan. Itu ya, ya. Terima kasih ya sudah menjadi anak yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Umi. Tambahan ya buat Ait. Eh, ada yang namanya movement terapi. Jadi movement terapi itu sama kayak ibu kan sekarang lagi art terapi nih. Ada yang namanya movement terapi. Tapi memang basic basic psikologinya itu harus kuat. Jadi bagaimana dengan gerak itu kita bisa menolong seseorang untuk tadi mengatasi stresnya, mengatasi masalahnya. Jadi kalau memang ini jarang, masih jarang di Indonesia itu movement terapi. Dan ada sekolahnya juga seperti kalau di luar ya movement terapi itu. Jadi tadi ya Ait kan empati banget orangnya gitu kan. Jadi aspek-aspek menolongnya itu kan melayani, menolong itu kan tinggi tuh. Ada pada diri Ait. Ditambah kemampuan Ait misalnya olah olah gerak. Eh, eh, olah gerak kan nggak mesti selalu harus penari. Maksudnya gini. eh, dan tidak harus jadi selalu jadi penari gitu. Hmm. Kayak tadi, kalau misalnya Ai tertarik sama movement terapi, bisa mendalami terapi itu, tapi memang basicnya itu biasanya basicnya psikologi ya, psikologi atau mungkin ada psikoterapi, tapi memang nanti larinya ke situ. Jadi ada skill khusus yang itu sangat menarik gitu. Sampai mungkin kayak Riado itu kita kan sebenarnya juga ada movement terapinya ya. Ada yang Rumi itu juga ada movement terapinya gitu. Tapi Ya. ini jadi suatu tantangan gitu. Kalau memang Ait pingin serius menggeluti tari itu dan lebih bermanfaat kalau tarian itu dijadikan sebagai suatu terapi untuk bisa menolong orang seperti itu. Ya. Nah, Butik kasih tantangan deh. Tadi kata bisa lihat harus kasih tantangan. Pelajari tentang movement terapi. Kalau memang itu cocok buat Ait gitu kan. Cari tahu lebih banyak gimana caranya supaya bisa menolong orang dengan eh, tari itu gitu. Ya. Siap. Makasih Bu Tia. Nah, terima kasih ya Bu Selin dan Bu Suryati sama. Baik, Ait silakan ditutup. Ya. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih atas masukan dan pertanyaannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Foto dulu. Kita berfoto dulu ya.